Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan logam nikel. Anggotanya terdiri dari saya, Devi Fikriana, NIM 2104071116. Selanjutnya anggotanya terdiri dari Fairuz Safira Sibuan, NIM 21003. Lalu ada Zevanya Vanesia Siregar, NIM 21007. Lalu ada Dika Nugrah Siregar, NIM 21009. Lalu ada Diah Puspita Nasution, NIM 21017. Lalu ada Elizabeth, NIM 21018. Lalu ada Nabila Zahra, NIM 21027. Terakhir ada Yunita Patricia, NIM 21043. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Fairuz. Untuk materi tentang nikel, sebelumnya kita harus perkenalan dulu tentang nikel. Apa itu nikel? Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang bersimbol Ni dan bernomor atom 28. Banyak bahan paduan yang dibuat berbasis bahan nikel karena memiliki kekuatan struktur terhadap proses krip, fatik, dan kestabilan permukaan atau oksidasi dan korosi. Pada suhu tinggi seperti digunakan pada mesin pesawat dan turbin gas pembangkit listrik. Mayoritas sumber nikel dunia yang telah diketahui mengandung laterit. Biji laterit normalnya diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu the high iron lateriteor dan high magnesia lateriteor. Selanjutnya, nikel memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat fisik. Nikel merupakan logam berwarna putih keperak-perakan, berkilat dan keras, dapat dipoles, disolder, ditempa dan ditarik, berupa ferromagnetik. Kemudian pada keadaan murni, nikel bersifat lembek. Akan tetapi jika dipadukan dengan baja, cair dan logam lainnya akan membentuk baja yang tahan karat dan keras. Yang memiliki suhu 1420 derajat Celcius untuk Tl dan Td 2900 derajat Celcius. Kemudian memiliki massa jenis 8,908 gram per cm pangkat 3. Kemudian untuk sifat kimianya, pada suhu kamar bereaksi dengan udara secara lambat. Jika dibakar, reaksi berlangsung cepat, membentuk oksida NiO, dengan Cl2 membentuk klorida NiCl2, dengan steam H2O membentuk oksida NiO, dengan HCl encer dan asam sulfat encer, reaksi berlangsung lambat dengan asam nitrat dan aqua regia, Ni segera larut, menghasilkan NiNO32 tambah NO tambah H2O. Reaksi dengan H2S menghasilkan endapan hitam. Sumber-sumber utama biji nikel, sebagian besar nikel ditambang dari dua jenis deposit biji, yaitu laterit dengan limonit nikel sebagai campuran mineral biji utama, FeNiOOH, dan garnierit atau campuran berbagai nikel hidro, dan silikat kaya nikel, dan endapan sulfida magmatik di mana mineral biji utamanya adalah pentlandit. Logam nikel dapat mencemari lingkungan yang bersumber dari kegiatan seperti pertambangan, peluburan logam, industri pelapisan nikel atau electroplating, industri kertas, industri pupuk, dan industri baja, pupuk pertanian juga industri lainnya. Dan juga dapat berasal dari limbah domestik yang menggunakan logam, serta lahan pertanian yang menggunakan pupuk yang mengandung logam, berdasarkan Lestari dan Trihadiningrum pada tahun 2019. Selanjutnya dibacakan oleh Diah. Manfaat nikel atau Ni. Biji nikel sering dimanfaatkan dalam bidang industri. Nikel biasanya digunakan untuk membuat uang koin, untuk melapisi senjata dalam ruang besi. Sebagian campuran nikel dengan logam lain dapat membuat baja anti karat, juga tahan korosi, panilit, dan infar yang merupakan perpaduan nikel yang memiliki koefisien muai yang sama dengan gelas banyak digunakan sebagai kawat listrik tanam dalam kaca atau bola lampu pijar. Baku mutu lingkungan nikel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu air sungai untuk logam nikel kelas 1 sebesar 0,05, untuk kelas 2 dan kelas 3 0,05, dan untuk kelas 4 0,1. Baku mutu logam nikel untuk air danau untuk kelas 1 sampai kelas 3 sebesar 0,05 dan kelas 4 sebesar 0,1.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan biji nikel atau Ni, kadar maksimum untuk penambangan sebesar 0,5 mg per liter dan pengolahan sebesar 0, mg per liter. Next slide. Ada dampak negatif dari nikel bagi lingkungan. Menurut Aldiansyah Septianto tahun 2019, yang pertama ialah kerusakan jalan, yaitu 60,7%, kedua pencemaran sungai, kali, rawa 78,6%, ketiga polusi udara 64,3%, yang keempat terganggunya lahan pertanian 92,9%, kemudian terganggu atau mengurangi areal perkebunan 75%, penurunan produktivitas pertanian perkebunan 78,6%, selanjutnya kerusakan flora 89,3% dan fauna 71,4%. Lalu tidak adanya pemberdayaan kesehatan 75% dan tidak adanya peningkatan prasarana kesehatan 57,1%. Lalu adanya perubahan perilaku atau norma masyarakat sebesar 64,3%. Adapun pada manusia, nikel dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh secara esensial, tetapi bila terdapat dalam jumlah yang terlalu tinggi, menjadikan berbahaya bagi kesehatan. Contohnya menyebabkan gangguan sistemik, gangguan imunologi, gangguan neurologis, gangguan reproduksi, perkembangan, efek karsinogenik, dan kematian. Selanjutnya, paparan logam nikel secara langsung dapat menimbulkan gangguan kesehatan kulit berupa rasa gatal, merah, perih, dan mengelupas, serta menunjukkan gejala papula, eritema, dan likenifikasi. Biota, logam nikel atau Ni, termaksud unsur yang memiliki toksisitas rendah, tetapi keberadaan logam berat di peredaran dengan kisaran yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya proses akumulasi di dalam tubuh organisme air secara alamiah. Nikel dapat menyebabkan gangguan fisiologis. Gangguan ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada organ-organ ikan seperti insang, hati, otot, usus, dan lainnya. Menurut Polexis et al. 2010 dan Scrute al. 2012. Javid et al. 2015 melaporkan kontaminasi nikel dan beberapa logam lain pada insang menyebabkan hiperplasi permukaan epitel dan fusi lamella sekunder. Atikesaven et al. 2006 menambahkan kontaminasi nikel pada insang menyebabkan degenerasi dan hiperplasia permukaan epitel, juga hipertrofi filamen pada insang ikan. Instrumen analisa logam nikel. X-ray fluorescence atau XRV spektrometri. Cara menganalisa bahan tambang logam nikel salah satunya menggunakan teknik X-ray fluorescence atau XRV spektrometri. XRV adalah teknik analisis yang paling banyak digunakan untuk menganalisa unsur dalam industri pertambangan. Hal ini digunakan untuk memastikan kualitas produk tertinggi, membangun pemantauan ketat kegiatan penambangan dan pengolahan mineral, dan survei geologi. Keuntungan dari menggunakan XRV ini meliputi elemen luas yang berkisaran dari berelium hingga uranium. Kisaran konsentrasi luas dari 100% ke tingkat jejak atau ppm. Akurasi dan presisi analitik terbaik, persiapan sampel yang sederhana dan cepat, tingkat fleksibilitas analitis yang tinggi, dan integrasi yang mudah untuk segala jenis otomatisasi proses. Analisis senyawa logam dengan spektrofotometri secara khas bergantung pada spektrum absorpsi dari kompleks yang terbentuk antara diffusion dengan logam yang akan dianalisis. Setiap logam memiliki kondisi tertentu agar dapat membentuk kompleks dengan diffusion. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada pH, suhu, dan konsentrasi kompleks yang digunakan. Tentunya sebelum menganalisa bahan tambang logam nikel, dibutuhkan sebuah proses pengolahan logam nikel. Sebagai informasi, proses pengolahan logam nikel tidaklah mudah, dikarenakan harus melalui tahap peeling, stripping, tahap ore mining, tahap stockpile, reduction, furnace, dan converter. Spektrofotometri serapan atom atau SSA. Spektrofotometri serapan atom atau SSA merupakan suatu alat yang biasanya digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. SSA berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Spektrofotometri serapan atom atau SSA ini terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada unit atomisasi atau atomisasi dengan nyala dan tanpa nyala, kedua ada sumber radiasi, ketiga sistem pengukur fotometri. Keuntungan dari metode spektrofotometri serapan atom ini dibandingkan dengan spektrofotometer biasa yaitu spesifik,
batas deteksi yang lebih rendah dari larutan yang sama bisa mengukur unsur-unsur yang berlainan. Pengukurannya langsung terhadap output contoh, kemudian output dapat langsung dibaca, harga cukup ekonomis, dapat diaplikasikan pada banyak jenis unsur. Dan kemudian ada batas kadar penentuan luas atau dari ppm sampai persenan. Selanjutnya ada destruksi. Destruksi adalah suatu tindakan untuk mengubah atau melarutkan sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur kandungannya. Materi yang dapat diukur berupa unsur-unsur yang terkandung dalam sampel tersebut. Fungsi dari destruksi adalah untuk memutus ikatan antar senyawa organik dengan logam yang akan dianalisis. Destruksi dilakukan untuk menguraikan bentuk senyawa logam menjadi bentuk logam-logam anorganik atau pemecahan senyawa menjadi unsur-unsurnya sehingga dapat dianalisis. Destruksi dibagi dua menjadi basah dan juga kering. Pertama, basah. Destruksi basah adalah metode destruksi yang dilakukan dengan menambahkan senyawa tertentu pada bahan yang diabukan seperti gliserol, alkohol, asam sulfat, atau asam nitrat. Pengabuan cara basah dilakukan untuk penentuan elemen mineral. Waktu pengabuan relatif cepat, suhu yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, untuk analisis sampel dalam jumlah sedikit, memakai reagen kimia yang sering berbahaya sehingga perlu dikoreksi terhadap reagen yang digunakan. Adapun yang kedua adalah destruksi kering. Destruksi kering sendiri merupakan perombakan organik logam di dalam sampel menjadi logam-logam anorganik dengan jalan pengabuan sampel dalam furnace dan memerlukan suhu pemanasan tertentu dengan mekanisme penguapan pelarut. Pada umumnya, dalam destruksi kering ini dibutuhkan suhu pemanasan antara 400 sampai 800 derajat Celcius. Tetapi suhu ini sangat tergantung pada jenis sampel yang akan dianalisis. Untuk menentukan suhu pengabuan dengan sistem ini, terlebih dahulu ditinjau jenis logam yang akan dianalisis. Bila oksida-oksida logam yang terbentuk bersifat kurang stabil, maka perlakuan ini tidak memberikan hasil yang baik. Selanjutnya destruksi logam nikel. Analisis logam nikel di air dan sedimen berdasarkan prosedur standar method. Sampel air yang telah disaring dan diawetkan di lapangan sebanyak 100 ml ditambahkan 5 ml HNO3 dan dididihkan, serta dievaporasi di hot plate sampai volume 10 sampai dengan 20 ml. Tambahkan lagi HNO3 bila diperlukan sampai destruksi selesai. Jadikan volume sampel 100 ml dengan Aquades. Setelah itu dapat dianalisis dengan AS. Lalu, bandingkan kandungan logam air dengan baku mutu sesuai dengan peraturan yang diacu. Yang kedua yaitu sedimen. Sampel sedimen yang sudah dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam, ditimbang sebanyak 0,5 gram, kemudian ditambahkan 100 ml Aquades, 1 ml HNO3, dan 10 ml HCl. Setelah itu, lakukan destruksi dengan mengatur program microwave. Pindahkan hasil destruksi ke labu takar 50 ml, kemudian tempatkan dengan tanda batas dengan Aquades. Setelah itu dapat dianalisis dengan AS dan serta bandingkan kandungan logam berat dengan baku mutu yang ditetapkan oleh Norwegia dan Irlandia. Yang ketiga yaitu air limbah. Adapun prinsip dan proses percobaan mengacu pada SNI 06-6989-18 pada tahun 2004 tentang cara uji nikel dalam air dan air limbah. Prinsip percobaan dilakukan dengan menambahkan asam nitrat untuk melarutkan analit logam dan menghilangkan zat-zat pengganggu yang terdapat dalam contoh uji air dan air limbah dengan bantuan pemanas listrik. Kemudian diukur dengan instrumen, yang mana instrumennya yaitu SSA, lalu baku mutunya nanti akan dibandingkan dengan baku mutu sesuai acuan. Dan terakhir ada metode analisa logam nikel menggunakan instrumentasi SSA pada panjang gelombang NI 232,0 mikrometer, SNI 6989,18.2/2009. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 2 undur diri. Kalau ada pertanyaan, kritik dan saran boleh disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.